Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah hingga sore hari ini Allah masih memberikan kemudahan, memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menghadiri taman-taman surga. Mudah-mudahan kehadiran kita kelak menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus saat ini kita berada di bulan haram, salah satu dari bulan haram, yakni bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah, yang mana amal soleh di dalamnya dilipat gandakan. Adapun amal kemaksiatan di dalamnya secara kualitas hukumannya lebih pedih dan lebih dahsyat. Oleh karena itu di bulan haram ini hendaknya kita memperbanyak amal soleh dan menjauhi sejauh-jauhnya segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Alhamdulillah, melanjutkan pembahasan kita tentang syarah rukun iman. Kemarin kita sudah menjelaskan di antara urutan atau runtutan iman kepada hari akhir, yaitu iman tentang adanya alam barzakh atau alam kubur. Dan kemarin kita sudah membahas tentang apakah azab yang dialami oleh orang beriman itu terus menerus ataukah hanya sementara, dan kita sudah jelaskan panjang lebar. Sekarang kita akan melanjutkan, yaitu tentang sebab-sebab azab kubur. Sebab-sebab azab kubur. Ibu-ibu yang berbahagia, secara umum sebab azab kubur adalah semua dosa. Jadi secara umum semua perbuatan dosa yang tidak ditaubati, yang dibawa mati, itu menjadi penyebab adanya siksa kubur. Akan tetapi di sini ada dalil-dalil yang menunjukkan adanya adanya dosa-dosa khusus. Adanya dosa-dosa khusus yang berkaitan dengan azab kubur. Ya, di antaranya hadis tentang memakan riba yang kemarin sudah kita jelaskan dalam hadis Al-Bukhari. Yang kedua tentang pelaku zina. Yang ketiga tentang orang yang tidak mengamalkan Al-Quran. Yang keempat tentang orang yang menyebarkan dusta. Yang kelima tentang ujub atau sombong. Ini hadis khusus yang kemarin kita bacakan tentang penyebab siksa kubur. Selain itu juga ada dosa yang paling banyak menyebabkan seseorang mendapatkan azab kubur, yaitu tidak bersih ketika kencing. Dalam hadis Ahmad nomor 8331 yang sanadnya sahih, aktsaru azabil qabri fil bauli, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan siksa kubur gara-gara bekas kencing. Bukan maksud hadis ini seseorang jika buang air kecil
lalu dia berlama-lama di toilet untuk membersihkan kemaluannya, bukan. Tetapi hadis ini memberikan penjelasan kepada kita, hendaknya kita berhati-hati ketika selesai buang hajat, yaitu selesai kencing, kita supaya tidak meremehkan masalah ini, kita supaya tidak menggampangkan. Jadi kita berusaha selepas kencing supaya, waalaikumsalam, selepas kencing supaya membersihkan kemaluan kita, ya, sampai bersih. Ini yang dimaksud oleh hadis ini. Termasuk masalah cipratannya ke celana atau ke tubuh kita ini supaya diperhatikan. Ini masalah sangat urgen. Jangan sampai masalah ini menjadikan kita mendapatkan siksa kubur. Naudzubillah. Kemudian berikutnya, di antara dosa yang menyebabkan seseorang mendapatkan siksa kubur adalah namimah. Namimah itu artinya adu domba. Dalam hadis Al-Bukhari nomor 218, marron Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati biqabroin, dua buah kuburan. Faqala innahuma la yu'adzaban. Lantas Nabi bersabda, sungguh keduanya sedang disiksa. Wa ma yu'adzaban fi kabir. Mereka disiksa bukan karena perkara besar di pandangan keduanya. Jadi mereka menganggap ini masalah sepele. Ya. Apa itu? Amma ahaduhuma, salah satu dari dua orang ini semasa hidupnya fakana la yastatiru minal baul, tidak menjaga diri dari kencing. Wa amal akharu, sedangkan yang lain fakana yamshi bin namimah, dia berjalan keliling-keliling di tengah-tengah manusia sambil menebarkan namimah, mengadu domba. Ya. Dan namimah ini jamaah bukan hanya perkara dunia saja, tapi juga bisa terjadi pada perkara akhirat. Contohnya, sering terjadi salah seorang ustadz mengadu domba dengan ustadz yang lain, ya, dengan tujuan membuat kacau, membuat gaduh umat. Ini bagian dari namimah yang diancam dengan azab kubur ini. Maka kalau ada sebuah berita yang datang kepada kita, kita biasakan cek klarifikasi tentang berita tersebut. Jangan ditelan mentah-mentah, terutama berita-berita dalam media sosial. Sebab ini bisa jatuh kepada namimah. Yang keempat, kita membahas tentang sebab-sebab terhindar dari azab kubur. Kalau tadi secara umum semua dosa itu menjadi penyebab azab kubur, maka semua amal soleh dapat membantu seseorang untuk selamat dari azab kubur. Tapi di sini ada sebab-sebab khusus yang menjadikan seseorang terhindar dari azab kubur. Yang pertama, memperbanyak doa agar dilindungi dari azab kubur. Ini yang pertama. Niki enten kipase. Kalau uriping nggih. Hawane panci rada mendung. Yang pertama, memperbanyak doa agar dilindungi dari azab kubur. Alhamdulillah, Rasulullah SAW sudah mencontohkan hal ini. Ada zikir pagi petang, di dalamnya juga terdapat perlindungan dari siksa kubur. Ada doa di akhir setelah tasyahud sebelum salam, ya. Dan doa-doa yang bisa ibu-ibu panjatkan. Kemudian yang kedua, memperbanyak membaca surah Al-Mulk atau surah Tabarok, juz yang ke-29.
Hadis yang menjelaskan keutamaan surat Al-Mulk banyak sekali. Walaupun kebanyakannya dhaif. Namun karena begitu banyaknya saling menguatkan, sehingga ulama memberikan keringanan, hadisnya boleh diamalkan. Di antaranya hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2890. Hadis ini dikatakan hasan gharib. Surat Al-Mulk adalah hiya al-mani'ah, dia penghalang. Hiya al-munjiyat, dia penyelamat. Tunjihi min adzabil qabri, yang menyelamatkan pembacanya dari siksa kubur. Nah, dianjurkan setiap malam kita membaca surat Al-Mulk, ada 30 ayat, juz 29 ya, di awal itu Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang sudah hafal enak sambil rebahan dibaca. Alhamdulillah. Oh, kesirap. Ya, tergantung niat dan kemauan. Nah, gitu. Jamnya bebas Bu, bisa pokoknya mulai masuk maghrib. Kalau ibu capek bisa dicicil, pada maghrib 10 ayat dulu. Bapak pada isya 10 ayat, mau tidur 10 ayat misalnya. Kalau enggak mau sekali duduk. Ya. Tapi kalau ibu bisa sekali duduk, alhamdulillah. Nah, tapi kalau misalnya agak males, ya bisa dicicil. Pokoknya batasnya maghrib. Masuk maghrib sudah dihitung malam, maka ibu bisa mulai membaca surat Al-Mulk. Ada hadis yang lain juga menguatkan, dan ini hasan hadisnya. Inna suratan, sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat satu surat min kitabillah, mahia illa salasuna ayatan, dia terdiri dari 30 ayat. Syafa'at li rajulin hatta akhrajathu minan nar yaumal qiyamati. Surat ini yang berjumlah 30 ayat ini akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya sampai orang itu dikeluarkan dari neraka kelak di hari kiamat. Masya Allah. Wa adkhalatul jannah, dan surat ini akan memasukkan orang itu ke dalam surga. Wahia suratu Tabarok. Surat ini adalah surat Tabarok, surat Al-Mulk. Hadis riwayat Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad nomor 7975. Hadis ini hasan li ghairihi. Dan juga riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Alhamdulillah, hadisnya bisa diamalkan. Dalam hadis yang lain riwayat ya, yang lain suratun Tabarok hiya al-mani'ah min adzabil qabri. Surat Al-Mulk atau Tabarok adalah pencegah dari azab kubur. Alhamdulillah. Jadi yang rutin ibu membaca surat Al-Mulk setiap malam boleh ya. Boleh dibaca di siang hari juga, sebagian riwayat mengatakan enggak masalah. Ya, sebagaimana ibu kalau luput dari sholat malam boleh diganti di siang hari, cuma witirnya digenapkan ketika siang hari. Misalnya ibu capek, banyak aktivitas, nggak sempat sholat malam dan witir, ibu bisa diganti di siang hari, ya. Tapi untuk witir digenapkan. Misalnya ibu kebiasaan 11, ya, maka kalau ibu mengqadha di siang harinya, ibu bisa genapkan 12 begitu. Sebab witir hanya di malam hari. Misalnya ibu tadi malam nggak sempat membaca, nggak apa-apa, ibu baca siang hari. Pokoknya sebanyak-banyaknya membaca surat ini. Ya, karena ada hadis yang lain mengatakan seperti itu. Boleh, ya, boleh dibaca di siang hari. Alhamdulillah. Ya. Itu jamaah yang berbahagia. Yang ketiga, amalan yang dapat mencegah dari siksa kubur adalah melakukan amal-amal tertentu yang dapat menyelamatkan dari fitnah kubur. Seperti apa amalan-amalan yang dapat menyelamatkan dari fitnah kubur? Seperti mati syahid, ya, perang di jalan Allah, ya, atau meninggal di malam Jumat atau di hari
Jumat. Ini menyelamatkan dari siksa kubur. Hadisnya ya riwayat At-Tirmidzi nomor 1663 dan Ibnu Majah nomor 2799. Di situ disebutkan ada 6 perkara yang berpahala syahid di dunia. Syahid di dunia, di antaranya mati di malam Jumat atau hari Jumat. Di antaranya mati karena sakit perut, ya, sakit paru-paru. Itu termasuk, ya. Di antaranya lagi mati karena melahirkan dalam keadaan nifas, itu juga termasuk, ya. Insya Allah ya. Nah, jadi mati mendadak tidak ada keterangan, ya, kecuali dia dalam keadaan hari Jumat, ya, dino Jumat, ya, nah, seperti itu. Tapi mati mendadak bagi orang beriman itu tanda kebaikan, ya. Kenapa? Karena sudah dalam keadaan iman, ya. Tapi kalau mati mendadak belum beriman, ini musibah, sebab gurung iman, gurung tobat mati, kan begitu. Nah, nanti di akhir zaman mendekati kiamat banyak orang mati mendadak. Hadisnya sahih hadisnya. Nanti ada di pembahasan tentang tanda-tanda kiamat. Nanti kita akan sampaikan dengan komplit tanda-tanda kiamat. Ya, itu jamaah yang berbahagia. Termasuk mati, ya, dalam keadaan kejatuhan benda berat misalnya, ya. Itu termasuk mati syahid dunia, ya. Sehingga jenazahnya tetap dimandikan, dikuburkan, ya. Tuh. Saya bacakan hadisnya ya, yang lengkap. Karena di sini enggak disebutkan, disebutkan nomornya saja. Dalam hadis Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, nomor 1915, man kutila fisabilillah fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh di jalan Allah, dia syahid. Ini syahid dunia akhirat. Orang yang perang di jalan Allah syahid dunia akhirat. Maksudnya apa? Ketika dia mati, jenazahnya diperlakukan sebagaimana orang yang syahid. Tidak perlu diganti kainnya, dimandikan, langsung dikubur dengan darah-darahnya. Yang kedua, waman mata fisabilillah fahuwa syahid. Barang siapa yang mati di jalan Allah, maka dia syahid. Waman mata fit taun fahuwa syahid. Barang siapa yang mati karena wabah penyakit taun, penyakit yang ya, zaman itu belum ada obatnya, ya, sejenis kusta atau lepra di zaman itu, ya. Pokoknya wabah lah, kena wabah itu termasuk syahid. Waman mata fil batni fahuwa syahid. Barang siapa yang mati karena sakit perut, misalnya ya kram usus, ya, mati misalnya. Kena emah, mati misalnya. Lambung, mati, termasuk mati syahid. Wal ghorik syahid, orang yang mati tenggelam juga syahid. Tapi ini syahid ya akhirat. Dunia tetap diberlakukan sebagaimana mestinya. Dalam hadis yang lain riwayat Abu Dawud, asyhadatu sab'un siwal qatli fisabilillah. Selain yang terbunuh di jalan Allah mati syahid ada 7. Al-mat'un, orang yang mati karena ta'un syahid. Wal ghorik, orang yang tenggelam syahid. Wa sahibu dzatil jambi syahid, orang yang mati karena sakit tulang rusuk, ya termasuk bagian paru-paru, dada, pokoknya mati sakit darah dada sini, itu syahid. Wal mabtun syahid, yang sakit perut, apapun sakit perutnya, ya, mules, ya, diare, mati syahid, ya kan sakit perut juga itu, ya. Wa sahibul harik, orang yang mati kebakaran, ya syahid, ya, misalnya tokonya kebakaran, ya, rumahnya kebakaran, dia nggak sempat menyelamatkan diri, maka dihitung mati syahid. Walladzi yamutu tahtal hadmi, orang yang mati tertimpa benda keras, syahid, ya. Kecebloan klopo mati syahid, ya. Apa saja. Wal mar'atu tamutu bijum'in syahid, wanita yang mati karena melahirkan syahid. Nah, alhamdulillah, itu syahid-syahid yang bisa diraih selain di medan perang fisabilillah.
Tapi jangan disengaja. Kalau disengaja berarti bunuh diri, itu sangit ya, bukan syahid ya, seperti itu. Nah, ini malah akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk kasus yang 7 ini, jenazahnya di dunia diperlakukan sama ya, dimandikan, dikafani, disolati ya. Ya, seperti itu. Itu syahid akhirat, seperti itu. Itu jamaah yang berbahagia. Ya, kalau mati syahid perang, ya, yang gugur syahid, ya, itu tidak perlu ya disolatkan, tidak perlu dimandikan, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Uhud, ya, dari Jabir bin Abdullah, kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yajma'u baina rajulain min qatla Uhudin fi saubin wahid summa yaqulu ayyum aksar ya akhdan lil Quran fa idza usyira lahu ila ahadihima qaddamu fil lahdi wa qala ana syahid ala haula yaumil qiyamah wa amara bi tafnihim fi timaihim wa lam yughassil wa yusalli alaihim. Untuk mati syahid perang ya itu tidak dimandikan, tidak disolati, langsung dikubur. Hadisnya riwayat Al-Bukhari. Yang mati perang langsung dikuburkan dengan darah-darahnya ya, dengan baju-bajunya, seperti itu. Tidak dimandikan, tidak disolatkan. Kalau mati ya dalam keadaan sedang ibadah haji atau umroh ihram, maka dia dimandikan, disolati, tapi dikafani pakai kain ihramnya, sebab akan dibangkitkan dengan kainnya itu. Alhamdulillah untuk tahun ini beberapa jamaah kita kemarin ada yang pamitan sama saya, Ustadz saya mau berangkat tanggal 6, tolong doakan sama keluarga. Alhamdulillah ada yang tanggal sekian, alhamdulillah. Dan ibu-ibu yang sudah daftar, ya saya doakan ya semoga cepat berangkat ya. Amin ya rabbal alamin. Mumpung saya sehat kan begitu. Nah, saya yakin ibu-ibu sudah banyak yang sudah daftar ya. Atau yang belum daftar paling enggak sudah niat ya. Saya pengerti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, moro blonjo oleh undian haji, alhamdulillah kan, seperti itu. Nah, itu ya sebagai informasi tentang mati syahid. Jadi ibu bisa mengambil ya peran-peran itu. Bisa juga ibu supaya dapat salah satu peran ini berdoa seperti doanya sahabat Umar bin Khattab. Masih ingat doanya? Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika wa tawaffani fi baladi nabiyyika. Allahumma rzuqni, ya Allah berilah aku rizki syahadatan, mati syahid fi sabilika, di jalanmu. Bisa jadi dengan doa ini ibu bisa mendapat salah satu dari 7 syahid tadi. Wa tawaffani fi baladi nabiyyika, dan wafatkan aku di negeri nabimu, yaitu di kota Madinah. Sebab mati di sana dapat jaminan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa tahu pas umroh mati di sana, haji mati di sana. Kita husnudzon saja sama Allah Subhanahu wa taala. Atau paling tidak ibu mati di hari Jumat, mati pas sedang ibadah, sedang melakukan kebaikan, bisa jadi. Monggo, jangan berkecil hati, terus berdoa ya. Kan sering kita share tentang motivasi itu kan kalau pagi kan seperti itu. Yang keempat, ibu bisa menempuh ya amalan-amalan yang menyelamatkan dari azab kubur ya. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu semua amal soleh. Itulah tentang azab kubur. Berikutnya tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah, kita masuk tanda-tanda hari kiamat. Ini poin dari pembahasan al-imanu bil yaumil akhir. Rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Ya, iman kepada hari akhir. Termasuk di sini beriman tentang tanda-tanda hari kiamat. Yang mana ini muqaddimah dari hari kiamat. Dalam istilah syariat, tanda-tanda kiamat disebut dengan asyratus sa'ah. Asyratus sa'ah itu istilah dalam syariat. Biar nggak salah tulis, tak tuliskan ya.
Asyratus saah. Ini artinya tanda-tanda kiamat. Sebagian ulama membagi kiamat menjadi dua. Yang pertama kiamat sughra atau kiamat kecil, yang kedua kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat sughra atau kiamat kecil disebut juga dengan kematian. Ya. Kiamat sughra disebut juga dengan kematian. Seperti penjelasan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Man mata, barang siapa yang meninggal dunia, faqad qamat qiyamatuh, maka telah tegak hari kiamatnya. Berarti ya orang yang meninggal dia telah mendapatkan kiamatnya. Dia sudah berpindah dari alam dunia menuju alam akhirat. Yang kedua kiamat kubro atau kiamat besar. Ini adalah hari berakhirnya kehidupan makhluk yang ada di alam semesta ini. Ya, saya ulangi, ini adalah hari berakhirnya kehidupan makhluk yang ada di alam semesta ini. Semuanya akan hancur. Nah, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda hari kiamat, apa tujuannya? Sebagai peringatan kepada hamba-hambanya bahwasannya hari kiamat itu benar adanya. Itu alasan atau hikmah, ya. Hikmah Allah memberikan tanda-tanda kiamat supaya kita ya sadar bahwasanya kita itu enggak hidup selamanya. Apalagi kita dibandingkan dengan alam ini kecil banget. Coba ibu dibandingkan dengan pohon ketepeng itu aja, kita enggak ada apa-apanya. Padahal ketepeng itu baru beberapa tahun kita nanam, sudah begitu tinggi. Nanti ibu bayangkan lagi kita dengan gunung, bayangkan lagi kita dengan bumi, bayangkan lagi kita dengan semesta. Bumi kita di tengah-tengah semesta itu ada seperti debu. Makanya kita nggak boleh sombong, kita tuh siapa? Nah, seperti itu. Jadi saya sering berpesan, hidup itu perbanyak amal kebaikan, amal soleh, teman soleh. Jangan nambah musuh, jangan perbanyak musuh. Ya. Nanti yang kalau kita banyak musuh yang mendoakan kita nggak ada nanti kalau kita mati. Nanti temannya yang ibu musuhi dengar, siapa sih mati? Oh kae si fulan wong muluan kae. Oh, jarno wis modar gono babano gak tak dongakno mesti begitu nanti. Tapi kalau teman kita banyak, alhamdulillah. Yang mendoakan kita semakin banyak. Nah, begitu. Jadi teman soleh itu dipertahankan. Nah, itu jamaah yang berbahagia. Jadi waktu terjadinya kiamat itu kan rahasia Allah. Nabi pun nggak tahu, Jibril pun nggak tahu, padahal Jibril paling dekat dengan Allah di langit sana. Ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 187. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka menanyakan kepadamu ya Muhammad 'anis sa'ah, tentang kiamat. Ayyana mursaha, kapan terjadinya? Qul, katakanlah ya Muhammad, innama ilmuha inda rabbi. Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. La yujalliha liwaktiha. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya illa huwa, kecuali dia Allah. Jelas tegas surat Al-A'raf ayat 187. Begitu juga di surat An-Nazi'at ayat 42 hingga 44, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Fima anta min dzikraha, kapankah terjadinya? Kemudian fima anta min dzikraha, untuk apa engkau perlu menyebutkan waktunya?
ila rabbika muntahaha, kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya. Ya. Begitu juga dalam surat Toha ayat 15. Inna sa'ata atiyah, sungguh kiamat pasti datang. Akadu ukhfiha, aku merahasiakan waktunya, kata Allah. Litujza kullu nafsin bima tas'a, agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Ya, Masya Allah. Jadi sekali lagi kita nggak perlu sibuk-sibuk ya memikirkan kapan terjadinya. Sudah banyak orang yang ya kena prank. Tahun 2012 kemarin masih ramai kan, sampai ada filmnya kan, tanggal 12 bulan 12 2012 katanya kiamat, para peramal itu katanya. Naudzubillah, sampai sekarang 2026 nggak ada masalah ya. Alhamdulillah, itu zaman yang berbahagia. Jadi ilmu kiamat hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tandanya, Nah, bahkan dalam hadis-hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya kiamat. Fa akhbirni 'anis sa'ah, kata Jibril ketika bertanya sama Rasul, dialog. Ya Muhammad, kabarkan kepadaku tentang kapan kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Sing ditakoni karo sing takon padha ora weruhi, kan begitu jawabannya. Akhirnya apa? Fa akhbirni an amaratiha. Kalau gitu kabarkan tanda-tandanya saja. Di antaranya kata Rasul, antalidal amatu rabbataha. Tanda kiamat itu ketika engkau melihat ada budak yang melahirkan majikannya. Wa antarul hufatal uratal alata ri'asya yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat para penggembala kambing yang tidak memakai alas kaki tiba-tiba berlomba-lomba membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis Muslim nomor 8. Ini di antara tanda-tandanya. Jadi Nabi sendiri nggak tahu, Jibril nggak tahu. Padahal Nabi orang yang paling mulia di muka bumi ini, kekasih Allah. Jibril orang paling mulia di langit, utusan Allah juga. Tapi ternyata mereka nggak tahu. Mereka hanya diberi wahyu tentang amarohnya saja, tanda-tandanya saja. Ya, maka dengan tanda-tanda ini kita meyakini kiamat pasti terjadi. Pasti terjadi. Sebab apa? Tanda-tanda sudah terjadi satu demi satu. Ya, satu demi satu sudah terjadi tanda-tanda itu. Nah, adapun tanda yang jelas sering kita saksikan tanda yang kecil, yaitu kematian. Kematian. Kita saksikan ayah kita mati, ibu kita mati, mbah kita mati, mungkin ada yang suaminya mati, anaknya mati, ya, atau cucunya mati, kita sudah saksikan. Maka kita harus yakin bahwasanya itu pasti terjadi. Nah, itu jamaah yang berbahagia. Nah, kemudian ya kita akan bahas ya sekarang tanda-tanda kecil hari kiamat. Tanda-tanda kecil hari kiamat dibagi menjadi 3. Bisa ditulis. Tanda-tanda kecil hari kiamat dibagi menjadi 3. Pertama, tanda-tanda kecil yang telah terjadi. Ya. Apa saja tanda-tanda kecil yang sudah terjadi? 1, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di utusan Nabi itu tanda kiamat sudah, ya, tanda kiamat kecil sudah terjadi. Dan ini sudah terjadi. Dasarnya mana? Hadis Al-Bukhari nomor 6504. Bu'istu ana was-sa'ah kahatain, kata Rasul. Aku diutus dengan hari kiamat seperti ini, sambil mengisyaratkan dengan 2 jari beliau. Jadi kata Rasul, aku diutus dengan kiamat sudah dekat. Ya, sudah dekat. Dan ini sudah terjadi. Yang kedua, ya,
Disebutkan dalam hadis yang lain, tanda kecil kiamat yang sudah terjadi wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul dalam hadis Al-Bukhari nomor 3176, u'dud sittan baina yaday sa'ah. Hitung 6 tanda-tanda kiamat, yaitu mauti, tibanya kematianku. Tibanya kematianku. Ternyata kematian Nabi itu tanda kecil dan sudah terjadi. Yang ketiga, tanda kecil kiamat yang sudah terjadi, terbelahnya bulan. Masih ingat di masa siapa bulan terbelah? Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dasarnya mana? Surat Al-Qamar ayat 1. Allah berfirman, iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Saat hari kiamat semakin dekat, insyaqqal qamar, bulan pun terbelah. Bulan pun terbelah. Ini menunjukkan dan menjelaskan hari kiamat sudah dekat dengan ditandai terbelahnya bulan. Ini juga terjadi di zaman Nabi masih hidup. Yang berikutnya, tanda kecil kiamat yang sudah terjadi, penggembala kambing yang berlomba-lomba membangun bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi. Ya, sebagaimana hadis Bukhari nomor 8 tadi. Wa antaral khufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan engkau menyaksikan orang yang tidak memakai sandal, ya, telanjang dada, lagi miskin, mengembala domba, berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi. Ini sudah terjadi. Coba ibu ingat sejarah Emirat Abu Dhabi. Ya. Coba lihat. Ya. Di Arab Saudi dan di Uni Emirat Arab pada tahun 70-an. 70 tahun yang lalu. 70 tahun yang lalu. Apa yang terjadi? Mereka negara yang miskin, listrik pun enggak ada. Listrik pun enggak ada. Dan rata-rata mereka adalah Arab Badui. Ya, dan mereka punya pendapatan dengan mengembala kambing. Miskin-miskin. Tiba-tiba coba lihat sekarang bagaimana perkembangan Uni Emirat sama Arab Saudi. Tiba-tiba sekarang hotelnya tinggi-tinggi. Sampai ada Burjun ya. Menara tertinggi ada di mana sekarang? Bangunan tertinggi di Uni Emirat ya. Dan mobilnya tuh Masya Allah, satu orang sampai punya 100 mobil ya, golongan Lamborghini yang harganya ya miliaran itu ya. Mobilnya bagus-bagus, bahkan ada saya lihat di ya YouTube WC-nya, toiletnya dari emas ya, ada seperti itu. Iya betul itu. Coba ibu cari di browsing itu. Orang sana kaya-kaya, Dubai itu kan. Dubai kaya-kaya. Ustadz Firanda Hafizullah pernah main ke Dubai, ngobrol sama penduduk sana. Apa katanya? Dulu 70 tahun yang lalu ini kosong, nggak ada bangunan, nggak ada, ya nggak seperti ini. Sekarang, Masya Allah ya, apa namanya, Burj Khalifah, Burjun Khalifah, ibu bisa cek di YouTube, Burjun Khalifah kayak apa tingginya, tinggi sekali. Dan belum lagi pendapatan warga sana yang dulunya miskin, dalam waktu 70 tahun dari pengembala kambing sekarang menjadi orang kaya-kaya, menjadi orang kaya-kaya. Ya. Kemudian tanda kiamat kecil yang sudah terjadi, perang Siffin. Ya. Dalam hadis Al-Bukhari nomor 3069, Rasul bersabda, la taqumu sa'ah hatta yaqtatila fi'atan. Tidak akan tegak hari kiamat hingga ada dua kelompok besar yang saling berperang. Fayakuna bainahuma maqtalatun azimatun. Maka antara keduanya terjadi kematian yang besar. Da'wahuma wahidatun. Seruan keduanya adalah sama. Perang Siffin perang antara siapa? Sahabat Utsman bin Affan terbunuh. Belum ya, belum. Ini perang Ali nanti. Jadi ceritanya Utsman bin Affan itu terbunuh tahun 35 Hijriah. Ya. Nabi
ketika masih hidup sudah mengabarkan nanti Utsman akan terbunuh. Ya. Utsman akan terbunuh. Dalam hadis Bukhari nomor 7097, ketika Nabi duduk ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Nabi cerita, nanti Utsman akan mati dalam keadaan berpuasa, ya, dan kami menunggumu di surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata betul, Utsman mati dalam keadaan sedang berpuasa, sedang membaca Al-Quran, dipenggal kepalanya kan begitu. Ya. Ibnu Umar mengatakan, zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitnah. Rasul menyebutkan tentang fitnah-fitnah. Famara rajulun, lalu lewat seseorang, faqala yuqtalu fiha hadzal muqanna' yauma idzin mazluman. Kata Rasul, orang yang menutup wajahnya ini akan terbunuh, dizolimi pada fitnah tersebut. Lalu kata Ibnu Umar, aku melihat dia adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Ya, ternyata Utsman dibunuh. Sejak itulah terjadi gonjang-ganjing. Orang dari keluarga Utsman dan pendukung Utsman menuntut kepada Khalifah Ali sebagai pengganti Utsman supaya segera mengusut tuntas, menghukum orang-orang yang membunuh Utsman. Tapi Ali menunda. Kenapa? Ali melihat politik di kota Madinah belum stabil. Kalau saya tegakkan sekarang hukum kisos untuk para pembunuh Utsman, kacau ini. Maka Ali menunda. Tapi kelompok pendukung Utsman nggak mau menunda, harus didahulukan. Kan begitu ceritanya. Hingga akhirnya terjadilah perang Siffin antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 36 Hijriah, 1 tahun setelah meninggalnya Utsman bin Affan. Ibu tahu berapa jumlah kaum muslimin yang meninggal? Jumlah yang meninggal dalam peperangan itu adalah 70.000 kaum muslimin. Jadi podo Islamnya perang, Bu. Podo sahabatnya perang. Ya. Muawiyah bin Abi Sufyan ini juga sahabat yang mulia. Ya. Dengan Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi plus sepupu Nabi, juga calon penghuni surga, perang. Nah, jadi nggak usah kaget. Kalau ada fitnah itu nggak usah kaget. Ya. Kalau kita baru difitnah, dituduh aja santai. Ini sampai perang patenan, bayangkan ngerinya fitnah waktu itu. Ibu kalau baca ceritanya, ya saya sudah bahas kemarin ketika Ramadan di Tembok Rejo, itu ada YouTube-nya. Bagaimana fitnah yang terjadi di masa itu ngeri sekali. Ngeri sekali. Pokoknya darah kaum muslimin kayak murah waktu itu ya. Ngeri saking dahsyatnya fitnah itu. Nah, itu yang terjadi jamaah yang berbahagia. Bagaimana sikap kita? Kita tawakuf. Gak boleh menyalahkan Ali, gak boleh menyalahkan Muawiyah. Masing-masing punya ijtihadnya. Ya itulah Islam ya. Kita nggak boleh Utsman yang Ali yang salah, nggak bisa. Muawiyah yang salah, nggak bisa. Ya, karena masing-masing ada ijtihadnya, masing-masing punya pemikiran tersendiri, ya, dan masing-masing juga sama-sama muridnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umat belakangan kita ambil pelajaran dan kita tawakuf, tidak boleh mencela salah satu dari keduanya. Itu sikap kita. Sikap kita. Nah, itu jamaah yang berbahagia. Padahal jelas hadisnya, ayat jelas. Ya. Berikutnya fitnah, tanda kiamat kecil yang sudah terjadi adalah munculnya Khawarij. Khawarij itu dampak dari perang Siffin. Jadi ketika perang Siffin, kelompok pendukung Ali nanti menjadi Syiah yang sekarang mendominasi Iran, ya. Itu menjadi Syiah. Nanti kelompok yang tidak mendukung dua-duanya itu keluar, namanya Khawarij. Buat kelompok sendiri. Kelompok ini mengkafirkan Ali dan Muawiyah. Misi mereka membunuh dua-duanya. Mateni Ali juga mateni Muawiyah, itu Khawarij. Yang disebut dengan pemberontak-pemberontak itu. Yang menghalalkan darah kaum muslimin. Jadi kalau sekarang ada sekte atau kelompok yang suka mengkafirkan orang Islam, membunuh orang Islam, ya, dosa sedikit dikatakan kafir, halal darahnya, berarti itu benih-benih Khawarij, seperti itu. Ahlus Sunnah nggak begitu.
Ahlussunnah itu memberikan uzur. Ahlussunnah meyakini dosa sebesar apapun itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala hukumannya. Ya, kalau Allah menghendaki mengampuni masuk surga, kalau enggak menghendaki disiksa dulu di neraka. Itu kalau Ahlussunnah wal Jamaah. Enggak moro-moro melakukan dosa langsung kafir, halal darahnya, bukan, itu bukan Ahlussunnah. Itu. Makanya Ahlussunnah itu kan lembut, ya. Dia tuh mendahulukan uzur. Ya, ketika saudaranya jatuh kepada kesalahan enggak langsung dikafirkan, diboikot enggak, tapi ditabayun kemudian dimaafkan kesalahannya selama bukan masalah yang fatal, masalah akidah. Ya. Apalagi cuma masalah khilafiyah, masalah perbedaan pendapat, masalah sunnah seperti itu. Jangan sampai hanya karena masalah kecil dibesar-besarkan, akhirnya apa? Ya, akhirnya yang terjadi adalah perpecahan. Jangan. Ya. Ini jadi kelompok Khawarij itu kelompok yang kecewa dengan Ali, kecewa dengan Muawiyah. Akhirnya keluar. Pendukung Ali itu Syiah. Saking ya mendukung sama Ali sampai menuhankan Ali, menuhankan Hasan cucu Nabi Husain ya. Sampai memperingati kematian cucu Nabi itu di Iran ya, itu Iran. Nah, makanya mereka mengkafir-kafirkan selain Ali dan keluarga Ali dan juga mengkafirkan seluruh sahabat termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, keluarga Nabi semua dikafir-kafirkan. Ya. Bahkan mereka mengatakan kalau ibu lihat di YouTube ya bagaimana mereka itu ceramahnya ngeri sekali. Nah itu ibu-ibu yang berbahagia. Jadi Khawarij ini kelompok yang kecewa dengan Ali dan Muawiyah lalu keluar lalu memberontak ya, memberontak. Nabi mengatakan yakhrujuna ala hini furqah minan nas. Kata Rasul, Khawarij muncul ketika terjadi perpecahan di antara manusia. Dan ini Nabi yang mengatakan. Maka ketika kita menyaksikan terjadinya perang Ali dan Muawiyah, kita pasti meyakini itu terjadi. Kenapa? Sebab Nabi sudah mengatakan jauh-jauh hari. Ya, Nabi sudah mengatakan akan perang dua orang ini. Bahkan Nabi juga mengatakan cucuku ini nanti kepalanya akan dipenggal. Nabi mengatakan itu. Karena Nabi masih hidup. Dan terbukti cucu Nabi kepalanya dipenggal. Nah. Dan Nabi sudah mengatakan jauh-jauh hari, fitnah-fitnah terjadi sudah dikatakan oleh Nabi. Dan terbukti semuanya, termasuk keluarnya Khawarij. Ibu bisa cek di hadis Al-Bukhari nomor 3610. 36110. Nah, bahkan Nabi mengatakan, tamruku mariqoh inda furqah minal muslimin. Keluar kelompok orang dari Islam ketika terjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Yaqtuluha aula ta'ifatin bil haq. Mereka diperangi oleh kaum muslimin yang lebih dekat kepada kebaikan. Hadis Muslim nomor 1064. Nah, jadi mereka itu ahli sholat, ahli tahajud, ya. Tapi ketika mereka membaca Quran tidak sampai ke tenggorokannya. Alias apa? Cuma pandai, pinter, tapi nggak paham dengan Quran, nggak mengamalkan Al-Quran. Buktinya membunuh sesama kaum muslimin. Itu Khawarij. Ya, itu Khawarij. Ya. Nah, itu jamaah yang berbahagia. Kemudian tanda-tanda kiamat yang lain yang disebutkan oleh Nabi, penghalalan sutra bagi kaum laki-laki, penghalalan khamr, penghalalan zina ya. Ini sudah terjadi. Bahkan sekarang terjadi penghalalan homoseksual dan sebagainya. Lanang podo lanang, rabi, naudzubillah min dalik. Itu tanda kiamat sudah terjadi. Insya Allah yang akan datang kita bahas tanda-tanda kiamat yang sedang terjadi. Kalau tadi yang akan datang sedang terjadi. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri. Kalau bisa kita jawab, kalau nggak bisa kita carikan jawabannya insya Allah. Ya. Monggo.